Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra Adi Pratama, E12 2018 01285, kelompok kelas E12 401, akan mempresentasikan tugas besar manajemen perawatan tentang implementasi teori Reliability Centered Maintenance atau RCM. Kali ini jurnal yang akan dibahas yaitu Jurnal RCM dengan judul Perencanaan Perawatan Mesin Welding MIG pada Produksi Subframe di PT XYZ dengan metode Reliability Centered Maintenance atau RCM. Jurnal tersebut disusun oleh Zulkarnain Sinaga, Solihin, dan Muhammad Ardan. Jurnal tersebut terbit pada tanggal 27 Februari 2020 dan diterbitkan oleh K46 Jurnal Kajian Teknik Mesin Jakarta. Pengertian RCM secara singkat. Metode Reliability Centered Maintenance atau RCM menurut John Mowbray 1997 dalam Rio 2013 adalah metode pemeliharaan yang menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk menjamin peralatan bekerja sesuai dengan fungsinya. Metode RCM meliputi pembuatan kegagalan fungsi yang kemudian akan dicari mode kerusakannya. Pada jurnal yang dibahas kali ini, lokasi penelitian di PT XYZ yang merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang produksi karoseri khususnya untuk jenis karoseri truk. Dalam menjalankan bisnisnya, PT XYZ fokus pada produksi pembuatan kendaraan kren dan dump truck. Tujuan penelitian jurnal kali ini yaitu menciptakan metode pemeliharaan yang akurat, fokus, dan optimal guna mencapai keandalan yang optimal. Yang sebanding dengan metode optimasi yang dipilih yaitu metode yang diterapkan dalam mencapai tujuan jurnal yang dibahas kali ini yaitu metode Reliability Centered Maintenance atau RCM. Data lapangan dan permasalahan. Pada tabel 1.1, laporan data kerusakan mesin welding selama periode November 2019 sampai April 2020. Dapat dilihat frekuensi breakdown paling banyak pada Desember dengan 12 breakdown, loading operation 570, breakdown TTR 14.25, total jam paling tinggi pada bulan Januari sebesar 648.40. Sedangkan tabel 1.2 yaitu jumlah kerusakan komponen selama periode waktu November 2019 sampai April 2020. Dari tabel komponen di atas dapat dilihat tingkat kerusakan mesin welding terjadi pada komponen wire feeder yang masih tinggi dengan nilai downtime terlama yaitu 24 jam. Berikut adalah diagram alir proses operasi permasalahan dengan metode RCM. Yang pertama yaitu pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data, perhitungan performance maintenance, selanjutnya perhitungan FMEA, dilanjutkan dengan menentukan parameter distribusi. Di dalam parameter distribusi terdapat parameter normal, log normal, eksponensial, dan weighable. Setelah didapat parameter tersebut, apakah distribusi terpilih? Kalau tidak, kembali ke menentukan parameter distribusi yang sesuai. Ketika sudah sesuai, masuk ke perhitungan maksimum liquid. Diperoleh hasil MTF, interval perawatan komponen, dan availability. Selanjutnya, downtime berkurang. Kalau downtime berkurang, bisa masuk ke saran kemudian selesai. Apabila downtime tidak berkurang, kembali ke menentukan parameter distribusi yang sesuai dengan permasalahan di PT XYZ sehingga dapat mengurangi downtime permasalahan. Next, analisa hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu performance maintenance. Dari data kerusakan pada tabel di atas
MTBF dan MTTR dapat dihitung dengan perhitungan berikut. Berikut didapatkan hasil MTBF 54,33 jam, MTTR 1,33 jam, serta availability 97,51%. Maka dapat dimasukkan pada tabel, diperoleh hasil tabel 4.1 yaitu rekapitulasi performance maintenance selama bulan November hingga November 2019 hingga April 2020. Dari tabel dapat dilihat availability terbesar terdapat pada bulan Januari sebesar 98,24%. Selanjutnya adalah dua failure mode and effect analysis atau FMEA. FMEA adalah sebuah metode analisis kesalahan yang muncul dari proses perancangan suatu pekerjaan rancangan. Failure mode and effect analysis berupa sebuah lembar yang berisi poin-poin penting dalam proses pembuatan rancangan yang dapat berpotensi terjadinya kesalahan. Dari hasil perhitungan MTBB, MTTR, dan availability, kemudian FMEA dapat dihitung pada komponen wire feeder. Didapatkan hasil dengan potensial failure mode pada pengumpanan kawat rusak sebesar RPN 576 dan wire feeder tidak bekerja dengan 35, maka total FP-nya yaitu 611. Selanjutnya yang ketiga, setelah perhitungan FMEA, kita menghitung pola distribusi data. Penentuan distribusi waktu antar kerusakan dan waktu antar perbaikan dilakukan dengan software Minitab 18. Pemilihan distribusi dilakukan berdasarkan nilai correlation coefficient yang terbesar dari setiap distribusi. Maka didapatkan hasil pada tabel 4.6 hasil distribusi ID plot. Dijelaskan distribusi Weibull sebesar correlation coefficient sebesar 0,932, log normal sebesar 0,867, eksponensial tidak ada korelasi koefisiennya, normal sebesar 0,958. Berarti pada hasil distribusi ID plot yang terpilih yaitu korelasi normal karena paling tinggi. Tabel 4.7 distribusi index of weight data TTF. Komponen wire feeder distribusi Weibull 0,932, log normal 0,867, eksponensial ditolak, normal 0,958. Pada tabel 4.7 yang di blok kuning adalah distribusi yang terpilih. Yang keempat yaitu perhitungan MTTF. Setelah ditentukannya distribusi normal, selanjutnya menghitung MTTF. Menentukan MTTF dari komponen wire feeder, mencari interval waktu, serta menganalisis perhitungan availability komponen wire feeder. Dari data yang sudah didapat di atas, didapatkan MTTF sebesar komponen wire feeder distribusinya normal seperti selanjutnya. MTTF durasi jam sebesar 61,9391 jam. Dari tabel di samping didapat nilai MTTF sebesar 61,9391 jam. Pada komponen wire feeder menunjukkan bahwa setelah kerusakan terjadi, maka kurang lebih 61,9391 jam kemudian akan terjadi kerusakan lagi. Next. Selanjutnya adalah interval waktu penggantian pencegahan komponen wire feeder. Untuk melakukan penggantian pencegahan ini dilakukan perhitungan yang sifatnya trial and error menggunakan software bantuan yaitu Minitab 18 sehingga diperoleh downtime menurun. Berikut adalah hasilnya. Nilai yang paling akurat terdapat pada persen 50 dengan persentase 61,9391 sesuai dengan nilai perhitungan MTTF yang sebelumnya. Kesimpulan pada jurnal yang dibahas kali ini,
Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dibahas pada sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Hasil perhitungan berdasarkan SMEA diperoleh nilai RPN pada komponen kritis wire feeder sebesar 611. Distribusi waktu antara kerusakan komponen wire feeder adalah distribusi normal. Nilai parameter untuk komponen wire feeder pada median adalah 61,9391 dan standar deviasinya 48,6053. Nilai MTTF untuk komponen wire feeder adalah 61,9391 jam. Setelah waktu interval penggantian pencegahan dan perawatan pada komponen wire feeder adalah 10,1349 jam. Yang kedua yaitu berdasarkan perhitungan performance maintenance periode November 2019 sampai April 2020. Pertama, MTBF mendapatkan hasil 31,92 sampai 72,09 jam. MTTR 1,19 sampai 1,78 jam. Availability 94,67% sampai 98,24%. Berikut merupakan link jurnal yang dibahas pada presentasi tugas besar manajemen perawatan tentang implementasi RCM. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Mahendra Adi Pratama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.